Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Bunda Maria, ziarah hidup kita di dunia ini yang penuh dengan suka dan duka mau menggambarkan bahwa Allah senantiasa mencintai umat-Nya. Sebagai kaum terpanggil, kita sungguh menyadari bahwa hidup kita semata-mata dipersembahkan untuk kemuliaan kerajaan Allah dalam setiap pribadi yang kita layani. Sebelum mengawali ibadah Rosario ini, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita agar kita layak mengikuti. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah menghukummu, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Muda dan Maha Baik bagiku. Aku percayakan segala dosaku dan berjanji dengan golongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan membuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk menghormati citra diri Santa Perawan Maria yang setia dan tulus hati menjadi ibu bagi kami semua. Semoga kami semua dapat belajar dari teladan Bunda Maria, Bunda penolong untuk selalu setia dan rendah hati dalam segala tindakan kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 biji pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, sama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Pesta nikah bagi setiap orang, termaksud bagi kita di sini, amatlah penting. Dua keluarga yang asing menjadi begitu bersahabat, yang kurang mengenal menjadi mengenal satu sama lain. Hubungan keluarga mau dibentuk dan disahkan melalui sebuah pernikahan. Tak hanya sekedar makan nasi ataupun daging, itu pula belum cukup pantas dinamakan pesta. Melainkan, minuman justru menjadi suatu yang amat penting, yakni anggur dalam konteks lingkungan kaum Yahudi dan sopi atau moke dalam konteks hidup lingkungan Nusa Bunga ini. Pernah terjadi suatu pesta kurang dihadiri oleh para tamu undangan, sebab para undangan sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa tuan pesta tersebut tidak menyediakan sopi untuk semua undangan yang hadir. Dan mungkin juga pernah terjadi para tamu undangan cepat meninggalkan tenda dikarenakan sopi atau moke tidak segera dihidangkan. Pesta akan menjadi dingin dan begitu hambar. Juga satu hal yang ditakuti pula bila persediaan sopi habis ketika pesta sedang berjalan, apalagi jikalau para undangan berteriak-teriak meminta sopi. Jelas para undangan ini tergolong dalam undangan yang agak sedikit tidak tahu malu. Sebab keramaian semakin dapat tercipta bila minuman tersebut telah sedikit diteguk oleh para undangan. Dengan demikian akan muncul senyum bahagia dari ketua panitia acara jika kedua mempelai merasa bahagia. Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Yohanes yang baru saja kita dengar bersama melukiskan situasi akan pesta perjamuan di Kana yang mengalami kehabisan anggur. Bayangkan betapa malunya tuan pesta jika hal tersebut diketahui oleh semua undangan, serta betapa kikuk dan huru-haranya para pelayan pesta tersebut. Untungnya, di tengah situasi semacam itu, para pelayan tidak sendirian. Di tengah-tengah mereka, hadir pula figur atau sosok seorang ibu yang rendah hati juga pemurah, yakni Maria Bunda Penolong, yang sekaligus menjadi tema siaran kita kali ini. Hidup iman kami. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami untuk selalu taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Allah atas diri kami, terutama dalam sikap dan rela mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon berkat Tuhan lewat Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, segenap komunitas kita, aktivitas kita di jam-jam mendatang dan juga perjalanan pulang kita ke komunitas Kuhu, semua mereka yang kita jumpai senantiasa dijaga, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.